Oke guys, sekarang saya lagi ada di Bali Farmhouse ya, di daerah Bedugul. Ini tempatnya asik banget sih. Ini kayak di mana ya? Kayak di Eropa kali ya bentukannya ya. Wah, asik banget lah. Nah, sekarang ini saya mau bahas tentang dua jenis bisnis. Ini dilihat dari keuangannya ya. Dilihat dari potensi cash flow-nya. Dua jenis. Dan dua jenis bisnis ini kalau kamu miliki itu akan bisa bikin kamu ya hampir terjamin lah keuangannya for the rest of your life gitu ya. Ini akan memastikan keuanganmu sangat-sangat oke, sangat-sangat bagus banget kalau kamu bisa eksekusi dengan baik. Nah, apa aja dua jenis bisnis ini? Yang pertama itu adalah bisnis yang sangat-sangat cash flow oriented. Bisnis-bisnis yang sangat liquid, bisnis-bisnis yang perputaran uangnya itu bisa harian. Jadi bisnis yang uangnya harian. Misalnya apa? Contohnya F&B. Kamu buka restoran, buka coffee shop misalnya, atau kamu jualan baju, jualan skincare, jualan produk-produk eceran, produk-produk retail. Nah, itu kalau kamu lakukan, tahu nggak apa yang terjadi? Itu bisnis, itu sangat-sangat harian banget. Artinya, buat kamu punya uang makan sehari-hari udah nggak akan selesai, nggak akan kekurangan lah uang makan itu. Atau yang kalau misalnya teman-teman saya pengusaha itu bilangnya ini bisnis petty cash, nah, bisnis uang saku gitu ya. Jadi uang harian kita itu nggak akan kekurangan, dan saya nggak ngomong uang harian 100-200 ribu, nggak. Ini bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi tetap aja ini adalah bisnis harian, oke? Nah, bisnis harian ini bisnis yang sangat cepat, perputaran uangnya sangat cepat. Jadi sekarang uang masuk langsung keluar lagi uangnya. Buat apa? Buat stok barang lagi, buat ekspansi, buat iklan dan segala macamnya. Jadi perputarannya sangat cepat. Sekarang kamu misalnya spending buat iklan, 1 jam kemudian udah ada yang belanja. Sekarang spending buat pesan ke pabrik misalnya kalau maklon gitu ya, minggu depan barang datang langsung jualan lagi. Jadi cepat sekali perputaran uangnya. Nah, itu tipe bisnis yang pertama, itu memastikan kamu memiliki cash flow yang bagus. Oke, nah tipe bisnis kedua ada tipe bisnis yang secara cash flow nggak bagus. Maksudnya income-nya nggak harian, bahkan nggak mingguan. Income-nya bisa jadi bulanan. Jadi setiap bulan baru ada income, setiap bulan baru ada penjualan. Tapi sekalinya terjadi penjualan, jeder, uangnya banyak banget. Nah, apa nih misalnya nih yang bisnis kayak gini nih? Misalnya developer properti. Nah, kamu beli lahan, lalu kemudian lahannya itu kamu bangun, misalnya dibangun perumahan atau jual kaplingan. Nah, itu apa yang terjadi? Ya, sekalinya orang beli properti 1 miliar, tapi mungkin belanjanya ya sebulan sekali gitu kan. Nggak harian lah. Ya mungkin beberapa orang ada yang bisa jual properti seminggu sekali, bisa jadi. Cuman ya secara umum enggak lah. Secara umum mungkin terjadi penjualan untuk satu orang gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi sekalinya terjadi penjualan, jebret langsung kaya. Langsung duitnya banyak. Tapi jarang gitu loh. Nah, ini contoh bisnis yang uangnya gede tapi jarang. Lebih jarang daripada yang bisnis harian tadi. Ini bisnisnya bisnis bulanan, bahkan ada yang 2 bulanan, 3 bulanan baru dapat income. Bahkan ada bisnis yang setahun sekali mungkin baru dapat income. Tapi sekalinya dapat memang gede banget. Nah, kalau kamu bisa gabungkan antara dua bisnis ini, apa yang terjadi? Kamu akan punya uang yang besar, tapi di saat yang sama, sambil menunggu uang besar itu datang, kamu akan tetap punya cash flow yang bagus setiap harinya. Nah, makanya yang bagus adalah digabungkan. Digabungkan itu maksudnya gimana? Kamu punya dua bisnis. Itu cara paling awamnya ya, cara paling umumnya, cara paling mudahnya lah. Kamu punya dua bisnis yang satu misalnya kamu jualan skincare, bisnis yang lainnya misalnya kamu juga punya developer properti atau punya perusahaan kontraktor misalnya, konstruksi gitu ya. Nah, itu kan
gabungan antara bisnis yang besar tapi jarang income-nya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, digabungkan dengan bisnis yang retail. Misalnya yang retail yang hariannya kamu juga bisa, misalnya punya Indomaret sendiri mungkin, atau punya toko roti sendiri mungkin, atau kamu bisa jualan baju mungkin lewat TikTok dan segala macamnya, atau minim-minim kamu jadi affiliate marketing. Nah itu ada, kamu punya uang harian tuh. Oke, nah ada nggak sih kemudian bisnis-bisnis yang sekaligus, jadi dalam satu kali mendayung, dalam satu kali berbisnis langsung dapat 2 tipe income? Ada jawabannya. Contohnya gini, misalnya kamu punya properti, oke? Kamu beli properti nih, kamu beli sebuah bangunan, beli sebuah properti yang kemudian kamu develop itu artinya kamu bikin bangunannya. Nah, ketika bangunannya jadi, sambil dijual, itu sambil kamu operasikan, misalnya dalam bentuk hotel. Hotel tuh bisnisnya harian, income-nya harian, cash flow-nya cepet banget tuh hotel tuh. Nah, sambil kamu operate hotelnya, sambil kamu jalanin hotelnya, sambil juga kamu jual itu hotel sekalian. Jadi sekalinya hotelnya laku, misalnya kamu bisa dapat 10 miliar, 20 miliar. Tapi sebelum hotelnya laku, ya setiap hari kamu bisa dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta per hari. Kayak gitu. Jadi dalam satu bidang tanah, dalam satu bisnis, kamu bisa dapat dua-duanya tuh. Ketika dijual, dapat income yang super gede, tapi selagi menunggu terjadi penjualan, ya kamu operasikan dulu bisnisnya. Kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh bisnis, beberapa contoh bisnis ya yang bisa kamu lakukan. Misalnya tadi kamu bisa punya 2 bisnis, yang satunya income harian, yang satunya income gede tapi bulanan, atau enggak yang digabung jadi satu juga bisa. Nah, jangan sampai kamu punya 3 bisnis tapi semuanya income harian. Kenapa? Capeknya. Apalagi kalau 3-tiganya kamu yang operate, capek banget. Kalau kamu sifatnya invest ya nggak apa-apa. Nah, makanya saya beberapa tahun terakhir ini sangat aktif berinvestasi. Saya aktif banget beli startup yang sifatnya cash flow-nya harian. Jadi yang cash flow-nya bagus. Bisnis yang sifatnya cash flow buat apa? Ya buat operasional sehari-hari. Buat kalau mau liburan ke Bali misalnya, mau jalan-jalan ke luar negeri, nah itu pakai apa? Ya pakai yang income harian. Saya banyak tuh, jadi misalnya ada F&B lokal, ya udah saya invest seperti itu. Tapi kemudian ada beberapa terms yang saya request, yang saya minta supaya bisa dengan semua owner, dengan semua investor, semua pemilik modal itu bisa mendapatkan income harian. Minimal kita ambil income hariannya itu bulanan gitu ya, ngerti ya. Jadi income-nya harian tapi ditransfernya bulanan, jangan setiap hari juga, nanti repot gitu kan. Tapi yang jelas ada transaksi harian di sana. Saya banyak invest di F&B, lalu kemudian beberapa produk skincare juga ada yang saya invest, tapi yang sifatnya sekali lagi harian, bisnis eceran, bisnis retail yang sekali jualan 100.000, 200.000, tapi terus kenceng penjualannya. Nah itu yang saya tertarik banget tuh. Nah untuk bisnis gedenya gimana? Untuk bisnis besarnya, sekarang saya bersama tim Eskotel, kita lagi ada satu project ya, ini project jangka panjang, dimana kita kan banyak ngedevelop hotel. Ngedevelop artinya kita ngebangun sendiri gitu kan, dengan pendanaan dari investor. Nah prinsipnya simple, Eskotel itu kita develop, kita bikin hotel, lalu kemudian kita operate, kita make profitable bisnisnya, lalu kemudian kita jual. We build, we operate, make it profitable, then we sell. Sesimpel itu. Nah, kita lagi ada satu project yang bukan jangka panjang lah, jangka menengah, di mana kita mau bikin 10, kita kelola selama 5 tahun, lalu kita jual ke publik dalam bentuk apa? IPO. Nah, itu uang gedenya di sana tuh. Nah, lalu uang hariannya gimana? Ya, Eskotel kan manajemen hotel. Jadi kita ada uang manajemen, kita dapat manajemen fee, dan itu yang saya manfaatkan sebagai uang harian. Nah, ketika kita go public, nah itulah uang besarnya. Jadi dalam satu bisnis bisa dapat 2 jenis cash flow ya, cash flow harian yang kecil-kecil, atau dan di saat yang sama juga bisa punya cash flow yang gede. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, menambah sedikit pengetahuan, dan jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya.